Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop merendam ribuan rumah di pesisir Pantai Eretan, Kabupaten Indramayu. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama KNKT menyelidiki dugaan kelalaian dalam kecelakaan kereta konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung yang menewaskan 2 orang pekerja asing di Padalarang. Kasus tewasnya seorang ibu muda di kota Cimahi terungkap, korban dibunuh pamannya sendiri. Seorang remaja perempuan berumur 13 tahun asal desa Kalentambo, Subang dilaporkan hilang sudah lebih dari 1 bulan. Korban hilang setelah pamit kepada keluarga pergi ke tempat wisata bersama teman-temannya. Hingga kini pihak keluarga terus mencari keberadaan Camelia alias Amel. Rasa cemas terus membayangi Kartini, warga desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, yang kehilangan putri tercintanya, Camelia alias Amel, yang baru berusia 13 tahun. Keluarga dibantu polisi terus mencari keberadaan Amel dengan menempelkan poster dan mencari informasi dengan menanyai sejumlah orang di beberapa lokasi. Sudah lebih dari 1 bulan sejak Amel pamit kepada keluarga untuk pergi bersama temannya ke Pantai Patimbang. Namun hingga kini belum kembali. Anak saya hilang. Ya pengen ketemu gitu, Pak. Udah berapa lama hilangnya itu? Udah sebulan lebih. 40 hari. 40 hari. Ya. Katanya nyari udah kemana-mana, Pak, nyari tuh. Tapi enggak ada kabar sama sekali. Ibu lapor ke desa. Iya. Katanya ada yang bawa. Iya, ada yang bawa. Jadi melaporkan ke desa. Iya. Harapannya apa, Bu? Pengen ketemu biar bareng-bareng nyari lah sampai ketemu. Dia kan yang bawa, jadi dia harus tanggung jawab gitu, Pak. Setelah menyelidiki kasus ini, polisi akhirnya menemukan seorang pria bernama Sahrul Aziz, warga desa Cihampelas, Bandung, yang tinggal bersama pamannya di desa Kalentambo, Subang. Dari hasil pemeriksaan, saat itu Sahrul mengaku memang pergi bersama Amel. Namun ia telah mengantarkan Amel pulang ke rumah usai mengunjungi Pantai Patimban. Pihak kepolisian juga berupaya menamaikan 2 pihak keluarga agar tidak bertikai dan dapat saling membantu menemukan Amel. Mempertemukan kedua keluarga, Bapak Nilon dan Bapak Nurmanta di desa lah untuk bermusyawarah. Emang anaknya belum hilang itu udah berapa lama, Bang? Udah 1 bulan lebih, Pak. Gitu. Hilangnya sudah 1 bulan. Dan sebetulnya udah melapor ke kepolisian belum? Sudah. Adapun ciri-ciri Camelia mempunyai tinggi badan 140 cm, berperawakan sedang, rambut panjang sebahu, menggunakan jaket tudung warna hitam, celana panjang warna abu-abu serta mengenakan sandal jepit. Pihak keluarga berharap bila ada warga yang melihat keberadaan Camelia atau Amel bisa menghubungi Polsek Pusaka Nagara ataupun Polres Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Kita beralih ke informasi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis mengamankan sampel makanan yang diduga penyebab keracunan massal. Sampel makanan yang menyebabkan 33 warga mengalami keracunan tersebut akan diuji di laboratorium. 30 dari 33 orang warga yang mengalami keracunan hingga Selasa pagi masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis. Karena keterbatasan sarana di Puskesmas Cihaur Beti, sebagian pasien dirujuk ke Puskesmas Panumbangan. Pasca kejadian keracunan massal pada sebuah acara hajatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis telah mengambil sampel makanan berupa daging ayam dan bihun yang sempat disantap para korban. Muntahan dan feses korban juga diambil sampelnya untuk diperiksa di laboratorium. Ada terduga ya keracunan karena mengkonsumsi makanan kurang lebih yang kita tangani ada 33 orang. 30 orang dirawat di Puskesmas Cihaur, 3 orang tanpa perlu perawatan ya.
ada gejala tapi ringan. Jumlah yang mengikuti kegiatan hajatan itu kurang lebih ada 45 orang. Para korban mengaku mereka baru merasakan mual dan diare sehari setelah menyantap ayam goreng dan sayur bihun di hajatan pernikahan yang mereka hadiri. Muntah darah. Itu setelah makan apa, Bu? Makan nasi sama daging Sama daging di Sumber Jaya, di Sumberjaya. Apa hajatan atau apa, Bu? perkawinan. Hingga Selasa pagi, korban keracunan akibat makanan hajatan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaur Beti terus bertambah. Total ada 36 pasien yang dirawat. Malam nyampe jam 2.00 sebanyak 32. Tadi pagi subuh sekitar jam 5.30 ada bertambah 4 orang lagi, jadi total 36. Kondisinya gimana, Pak? Kalau nyampe saat ini alhamdulillah dapat ditangani dengan tim medis yang ada di Kabupaten Ciamis ini membaik, Pak, alhamdulillah. Namun kapasitas Puskesmas Cihaur Beti yang hanya mampu menampung 30 pasien membuat 4 orang anak dan 4 orang lansia dipindahkan ke Puskesmas Panumbangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Dirjen Perkeretaapian dan KNKT Senin lalu meninjau lokasi kecelakaan kereta teknisi proyek kereta cepat di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung. Kementerian Perhubungan dan KNKT menelusuri dugaan kelalaian dalam kecelakaan kereta pemasang rel proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Pemindahan bangkai kereta teknisi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB hingga Senin sore masih dilakukan petugas di lokasi kecelakaan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. 2 alat berat kren dikerahkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC dengan cara memotong beberapa bagian bangkai kereta kemudian diangkut ke truk. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pemindahan. Sejumlah petugas dari Dirjen Perkeretaapian juga turun untuk melakukan investigasi insiden kecelakaan yang menelan 2 korban jiwa warga negara asing asal Cina tersebut. Bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Kementerian Perhubungan memeriksa bangkai kendaraan rel kereta hingga sejumlah saksi, termasuk operator proyek kereta cepat. Investigasi dilakukan karena diduga ada unsur kelalaian, baik dari operator maupun alat kerja. Jadi ada alat kerja kita 2, yang satu alat untuk memasang balas dan rel, dan satu lagi lokomotif. Nah, ini lagi dalam penyelidikan kenapa dia kok sampai meluncur ke sana. Gitu. Pak, artinya ada kelalaian di K3 ini, Pak? Untuk kejadian ini? Bisa jadi, ini kita lagi investigasi. Tidak tahu siapa yang salah, apakah alatnya atau orangnya, belum tahu. Artinya nanti, Pak, ada rekomendasi ke KNKT, Pak, bahwa ini ada dugaan kelalaian? Nanti kita bersama-sama KNKT akan menginvestigasi ini, kemudian kita akan mengeluarkan rekomendasi nanti kepada kontraktor maupun kepada KCIC. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada para korban. Emil berharap polisi bisa menangani dengan baik dan mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Selain itu, Emil juga meminta proyek kereta cepat dapat tuntas pada bulan Juni tahun 2023 sesuai dengan rencana perubahan sebelumnya sehingga warga dapat menikmati kereta cepat jurusan Bandung-Jakarta agar perekonomian di Kota Bandung bisa tumbuh lebih baik. Juni jangan malang lagi, sudah terlalu lama kita dengan angka yang penuh perdebatan, dengan jadwal yang penuh perdebatan. Memang ayah barang ada sekagumnya, jadi Juni mohon ditepati operasi penumpang pertama bisa dilakukan. Hingga Selasa pagi, kontraktor kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus melakukan evakuasi bangkai kereta pemasang rel dan bantalannya dari lokasi kecelakaan di Padalarang. Meski telah mengerahkan 1 unit alat berat, evakuasi belum berhasil dilakukan. Lebih dari 150 orang pekerja juga dikerahkan untuk meneruskan pemasangan rel dan bantalannya hingga mendekati posisi kereta yang keluar jalur. Nantinya kereta yang mengalami kecelakaan akan diangkat dengan derek untuk dikembalikan ke atas rel. Hari ini kami fokus melakukan evakuasi dan KCIC bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi atas SOP pemasangan rel, SOP kerja yang lainnya, serta memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor KCJB memenuhi aspek keselamatan kerja pada setiap aktivitas kerjanya.
Kecelakaan kerja Minggu malam lalu itu merenggut 2 orang korban jiwa warga negara asing asal Cina dan 4 pekerja proyek lainnya mengalami luka-luka. Insiden kecelakaan terjadi di area proyek kereta cepat bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, tanggal 22 Oktober 2019, seorang pekerja proyek kereta cepat tewas saat membangun tiang, kemudian mengenai pipa Pertamina hingga meledak di kota Cimahi. Berikutnya, tanggal 18 Agustus 2020, seorang operator kereta cepat warga negara asing asal Cina tewas di tiang trase kawasan Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Puluhan mantan buruh pabrik sepatu di Kabupaten Karawang hari Senin mendatangi Polres Karawang. Mereka melaporkan pungutan liar uang pesangon PHK oleh sejumlah oknum serikat pekerja dan manajemen perusahaan dari 5 juta hingga 15 juta rupiah. Puluhan orang mantan karyawan perusahaan yang memproduksi sepatu ternama di Kabupaten Karawang mendatangi Polres Karawang. Mereka melaporkan dugaan pungutan liar atau pungli dari uang pesangon para karyawan yang mengajukan PHK. Para karyawan mendapatkan uang pesangon dalam masa kerja selama 12 tahun sebesar 73 juta rupiah. Menurut mereka, saat pengurusan dokumen untuk PHK, oknum dari serikat pekerja dan manajemen perusahaan meminta uang sebesar 10 juta rupiah dari uang pesangon yang telah dibayarkan. Alasannya untuk pengurusan PHK tersebut agar bisa dikabulkan oleh manajemen perusahaan. Pengen kembali aja uangnya, pengen dituntasin masalah ini. Masalah ini selesai. Emang sebelumnya diminta berapa uang? Aku 10 juta. 10 juta. Untuk uang apa katanya? Kalau emang misalkan pengen PHK katanya harus bayar 10 juta. Tapi potongannya beda-beda ya? Beda-beda. Ada gimana yang bawa, Pak? Orangnya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Berarti banyak dong orangnya itu. Iya, banyak lah. Tiap gedung beda-beda. Oknumnya apakah dari HRD, apa serikat, apa dari karyawan? Manajemen. Banyakan serikat. Banyakan serikat? Aparat Polres Karawang mengaku masih akan meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus dugaan pungutan liar yang dialami para mantan buruh pabrik sepatu itu. Total jumlah buruh pabrik sepatu yang di PHK sejak awal tahun ini dan mengalami dugaan pungutan liar pemotongan uang pesangon berjumlah 1.011 orang pekerja. Mereka dipungut uang dengan besaran rata-rata 7 hingga 14 juta rupiah. Syamsul Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang.